Malam itu, Sersan Rian pulang dari dinas dengan hati yang ringan. Setelah berminggu-minggu menjalani latihan berat di lapangan, ia akhirnya bisa menghabiskan waktu bersama istrinya, Sinta, dan anak sematawayangnya, Dava. Namun, saat membuka pintu rumah, senyum di wajahnya lenyap seketika. Ruang tamu berantakan, gelas-gelas pecah berserakan di lantai, dan suara tangisan lirih terdengar dari kamar. Dengan langkah cepat, ia menuju sumber suara. Di dalam kamar, ibunya sedang memeluk Dava yang terus menangis ketakutan. "Mana Sinta?" tanya Rian dengan nada tegang. Ibunya hanya menggeleng, air matanya mengalir deras. Dengan suara bergetar, sang ibu akhirnya berkata, Dia dibawa polisi." "Nak," kata-kata itu seperti petir yang menyambar kepala Rian. Dadanya sesak, pikirannya berkecamuk. "Dibawa karena apa?" tanyanya lagi, kali ini dengan suara lebih keras. Namun ibunya hanya bisa menggeleng, tidak tahu harus menjelaskan dari mana. Tak butuh waktu lama bagi Rian untuk mengambil kunci motornya dan melesat menuju kantor polisi terdekat. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Sinta bukanlah wanita yang suka berbuat onar, ia ibu rumah tangga yang lembut dan penuh kasih sayang. Tidak mungkin ia melakukan kejahatan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kecurigaannya semakin besar bahwa ini bukan sekadar salah paham. Ada sesuatu yang lebih besar di balik ini. Saat tiba di kantor polisi, Rian langsung berlari ke meja resepsionis. "Saya mencari istri saya, Sinta," katanya. Dia ditangkap. Suaranya menggema di ruangan itu. Petugas yang berjaga menatapnya dengan malas. "Tunggu di sini. Kami tidak bisa memberikan informasi tanpa prosedur yang jelas," jawabnya tanpa ekspresi. Rian mengepalkan tangannya, menahan amarah yang mulai mendidih. Ia adalah tentara yang terbiasa dengan disiplin, tapi kali ini, kesabarannya benar-benar diuji. Setelah menunggu hampir 1 jam tanpa kepastian, seorang perwira polisi akhirnya datang menghampirinya. "Sersan Rian, benar, istri Anda ditangkap atas dugaan pencurian di sebuah pusat perbelanjaan," kata polisi itu dengan nada datar. Rian terbelalak. "Pencurian? Itu tidak mungkin. Istri saya tidak akan melakukan hal seperti itu." Suaranya meninggi. Namun, polisi itu hanya tersenyum tipis. "Kami punya bukti. Kalau Anda ingin melihatnya, ikuti prosedur hukum yang berlaku." Rian merasa ada sesuatu yang janggal. Ia menatap tajam ke arah polisi itu, mencoba membaca ekspresinya. Ada sesuatu di balik sorot matanya yang membuat Rian semakin yakin bahwa ini bukan sekadar kasus biasa. Mungkinkah istrinya dijebak? Tapi oleh siapa? Dan untuk apa? Berbagai pertanyaan berputar di kepalanya, membuatnya semakin tidak tenang. Ketika akhirnya diperbolehkan melihat Sinta, hatinya semakin hancur. Wajah istrinya pucat, matanya merah dan sembab, tanda telah menangis lama. Begitu melihat Rian, Sinta langsung memeluknya erat, tubuhnya gemetar. "Aku tidak melakukan apapun, Rian, aku dijebak," bisiknya lemah. Rian menggenggam tangan istrinya erat, berusaha menenangkan, meski di dalam dirinya sendiri ada badai yang tak terbendung. Di dalam hati Rian, amarah mulai menyala. Seseorang telah bermain kotor dan menjebak istrinya. Ia tidak akan tinggal diam. Sebagai tentara, ia dilatih untuk menghadapi musuh di medan perang, tetapi kali ini, musuhnya bersembunyi di balik seragam hukum. Dan ia bersumpah akan mengungkap kebenaran, berapapun harga yang harus dibayar. Sersan Rian menggenggam tangan istrinya semakin erat. Napasnya memburu, bukan karena kelelahan, tetapi karena kemarahan yang bergejolak di dadanya. "Katakan padaku, Sinta, apa yang sebenarnya terjadi?" Suaranya lirih namun penuh ketegasan. Sinta mengangkat wajahnya yang sembab, bibirnya bergetar saat ia mulai bercerita. "Aku hanya ingin membeli hadiah ulang tahun untuk Dava, lalu tiba-tiba beberapa polisi datang, menuduhku mencuri perhiasan dari toko. Aku tidak tahu apa yang terjadi, Rian, aku benar-benar tidak tahu." Rian mengepalkan tangannya begitu keras hingga buku-buku jarinya memutih. Ia mengenal Sinta lebih dari siapapun. Tidak mungkin istrinya melakukan hal sekeji itu. Ada sesuatu yang salah, dan ia harus menemukan jawabannya. "Mereka bilang ada bukti, bukti apa yang mereka maksud?" tanya Rian dengan suara penuh amarah yang tertahan. Sinta menggeleng lemah. "Mereka bilang ada rekaman CCTV yang menunjukkan aku mengambil perhiasan itu, tapi aku bersumpah, Rian, aku tidak pernah melakukannya." Suaranya pecah di akhir kalimat, tubuhnya kembali bergetar. Sersan Rian berdiri tegak,
matanya menatap tajam ke arah sel tempat istrinya dikurung. Ia tidak peduli dengan prosedur hukum yang mereka bicarakan tadi. Jika ada yang bermain kotor, ia akan mencari tahu siapa dalangnya. Namun sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, seorang pria berseragam polisi dengan lencana Inspektur Rudy menghampirinya. Wajahnya penuh senyum sinis, seolah menikmati penderitaan mereka. "Saya tahu ini berat untuk Anda, Sersan. Tapi hukum tetaplah hukum. Jika istri Anda benar-benar tidak bersalah, maka biarkan pengadilan yang membuktikannya." Ryan menatap Rudy dengan penuh kebencian. Ada sesuatu di balik senyumnya yang membuat darahnya mendidih. "Aku ingin melihat rekaman CCTV itu," ucapnya tegas. Rudy tertawa kecil, lalu menggeleng. "Sayangnya, itu bukan hak Anda. Rekaman tersebut hanya bisa dibuka dalam persidangan." Jawaban itu membuat Ryan semakin yakin bahwa ada yang tidak beres. "Lalu bagaimana bisa kalian langsung menangkap istri saya tanpa penyelidikan lebih dalam?" Tanyanya dengan nada menekan. Rudy tersenyum tipis, lalu berbisik, "Karena terkadang, bukti bisa dibuat." Kata-kata itu bagaikan cambuk yang menyulut bara di dalam dada Ryan. Ia hampir saja melayangkan tinjunya ke wajah Rudy, tetapi ia menahan diri. Ini bukan saatnya bertindak gegabah. Jika benar ada permainan kotor, maka ia harus menghadapinya dengan kepala dingin. Dengan rahangnya yang mengeras, Ryan menarik napas dalam-dalam. "Aku akan membuktikan bahwa istri saya tidak bersalah," katanya dengan penuh tekad. Rudy hanya tersenyum, lalu menepuk pundak Ryan sebelum berjalan pergi. Setelah Rudy menghilang di balik koridor, Ryan menoleh ke arah Sinta yang masih terisak di dalam sel. "Dengar aku, Sinta, aku tidak akan membiarkan ini berlarut-larut. Aku akan mencari tahu siapa yang telah menjebakmu. Aku janji." Matanya yang penuh keyakinan membuat Sinta sedikit lebih tenang. Meski situasinya buruk, ia tahu bahwa Ryan tidak akan tinggal diam. Saat berjalan keluar dari kantor polisi, Ryan mengepalkan tangannya erat. Ini bukan sekadar kasus biasa. Ada permainan licik di balik semua ini, dan ia tidak akan berhenti sampai menemukan kebenaran. Jika ada seseorang yang berpikir bahwa mereka bisa menjebak keluarganya tanpa konsekuensi, maka mereka baru saja memilih musuh yang salah. Malam itu, Sersan Ryan duduk di ruang tamunya yang gelap, hanya diterangi lampu kecil di sudut ruangan. Di hadapannya, segelas kopi yang sudah dingin dan beberapa kertas catatan yang ia coret dengan kasar. Hatinya berkecamuk, pikirannya terus memutar kejadian siang tadi. Kata-kata Inspektur Rudy masih terngiang di telinganya, karena terkadang, bukti bisa dibuat. Ryan mengepalkan tangannya. Ini bukan sekadar tuduhan biasa. Istrinya telah menjadi korban permainan kotor seseorang, dan ia harus mengungkap siapa dalangnya. Pikirannya langsung tertuju pada rekaman CCTV yang diklaim polisi sebagai bukti utama. Jika memang rekaman itu ada, mengapa mereka begitu enggan menunjukkannya? Ryan yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Ia tidak bisa tinggal diam. Dengan segera, ia menghubungi rekannya di intelijen, Serka Doni, seorang spesialis dalam pengumpulan informasi. "Doni, aku butuh bantuanmu. Istriku dijebak, dan aku yakin ada rekayasa dalam bukti yang mereka punya." Suara Ryan terdengar dingin, penuh tekanan. Di ujung telepon, Doni terdiam sejenak sebelum menjawab, "Aku mengerti. Beri aku waktu, aku akan mencari akses ke rekaman itu." Keesokan harinya, Ryan bertemu Doni di sebuah kafe kecil yang sepi. Doni meletakkan ponselnya di meja, lalu menatap Ryan dengan ekspresi serius. "Aku berhasil mendapatkan akses ke rekaman CCTV di pusat perbelanjaan itu," katanya pelan. Ryan langsung mendekat, matanya penuh harapan. Doni memutar video di ponselnya, dan mereka berdua menyaksikan rekaman tersebut dengan saksama. Di layar, Sinta terlihat berjalan di dalam toko perhiasan, melihat-lihat etalase dengan tenang. Namun, tiba-tiba seorang pria tak dikenal berdiri di dekatnya, memasukkan sesuatu ke dalam tasnya tanpa ia sadari. Beberapa detik kemudian, polisi datang dan langsung menangkapnya. Ryan merasakan dadanya sesak oleh amarah. "Sialan, ini jebakan," suaranya bergetar. Doni mengangguk, "Dan lihat siapa yang pertama kali datang menangkapnya," katanya sambil memajukan video. Di layar, Inspektur Rudy terlihat memasuki toko, seolah-olah ia sudah tahu apa yang akan terjadi. Ryan menatap layar dengan tatapan membunuh. Rudy bukan hanya bagian dari ini, dia dalangnya. Ryan bersandar di kursinya, mencoba menenangkan diri. Jika ia gegabah dan langsung menyerang Rudy,
itu hanya akan memperburuk keadaan. Ia harus punya rencana. Donnie, bisa kau lacak siapa pria yang memasukkan barang ke dalam tas Sinta? Tanya Ryan dengan suara dalam. Donnie tersenyum tipis. Aku sudah memikirkan itu. Aku sedang mencari identitasnya dari database. Beri aku waktu. Ryan mengangguk. Setidaknya sekarang ia punya bukti bahwa istrinya tidak bersalah. Malamnya, Ryan kembali ke rumah dan melihat Dava tertidur di pangkuan ibunya. Hatinya semakin hancur melihat putranya yang masih kecil harus menghadapi ini semua. Ia mengelus kepala anaknya dengan lembut, lalu berbisik, "Ayah janji, semua ini akan selesai." Ibunya menatapnya dengan penuh harap, tapi juga dengan kekhawatiran. "Jangan gegabah, Ryan. Aku tahu kau ingin membela Sinta, tapi hadapi ini dengan kepala dingin," katanya lirih. Ryan mengangguk, meski dalam hatinya, amarah terus membara. Kini ia tahu musuhnya bukan hanya seorang polisi korup. Ini adalah permainan yang lebih besar, mungkin melibatkan lebih banyak orang dari yang ia kira. Tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan mundur. Jika Rudy berpikir bahwa ia bisa bermain dengan keluarga seorang tentara dan lolos begitu saja, maka ia telah memilih lawan yang salah. Sersan Ryan tidak bisa tidur malam itu. Pikirannya terus berputar, menyusun rencana untuk mengungkap kebenaran dan membebaskan Sinta dari tuduhan keji ini. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan wajah istrinya yang lemah di balik jeruji besi menghantui pikirannya. Ia tahu bahwa waktu tidak berpihak padanya. Jika ia terlambat bertindak, Sinta bisa dijebloskan ke penjara untuk waktu yang lama atas kejahatan yang tidak pernah ia lakukan. Di pagi buta, ia kembali menghubungi Donnie. "Ada kabar?" tanyanya, suaranya penuh ketegangan. Di ujung telepon, Donnie menghela napas. "Aku sudah melacak pria yang memasukkan barang ke tas Sinta. Namanya Andi Saputra, seorang mantan residivis yang baru keluar dari penjara 3 bulan lalu." Ryan mengepalkan tangannya. Ini semakin jelas. Seseorang menyuruhnya melakukan ini. Apa ada kaitannya dengan Rudy? Tanyanya penuh harap. Donnie terdiam sejenak sebelum menjawab, "Belum ada bukti langsung, tapi aku menemukan sesuatu yang menarik." Beberapa hari sebelum kejadian, Andi melakukan transaksi dalam jumlah besar. Seseorang membayarnya untuk sesuatu. Ryan tersenyum sinis. "Bisa kau temukan siapa yang mentransfer uang itu?" Donnie tertawa kecil. "Kau meragukan kemampuanku. Beri aku beberapa jam. Aku akan memberimu nama." Ryan mengangguk meskipun Donnie tidak bisa melihatnya. Ia mulai merasakan ada celah untuk menghancurkan permainan kotor ini. Namun, ia sadar ini belum cukup. Ia butuh strategi yang lebih kuat. Beberapa jam kemudian, Donnie kembali dengan kabar yang mengejutkan. Uang itu berasal dari rekening yang terhubung dengan salah satu anak buah Inspektur Rudy, seorang polisi bernama Faisal. Ryan tersenyum dingin. Sekarang mereka punya nama. Bagus. Itu berarti kita semakin dekat. Tapi ia tahu bahwa bukti ini belum cukup untuk menyeret Rudy ke meja hijau. Ia butuh lebih dari sekadar jejak transaksi. Ia butuh pengakuan. Tanpa menunggu lama, Ryan meminta Donnie untuk mencari tahu di mana Andi berada. Jika mereka bisa menangkapnya dan membuatnya berbicara, maka semuanya akan terungkap. "Dia sering nongkrong di sebuah bar di pinggiran kota," kata Donnie. "Tapi hati-hati, dia bukan tipe orang yang akan bicara dengan mudah." Ryan tersenyum dingin. "Aku punya cara sendiri untuk membuatnya bicara." Malam itu, Ryan berangkat ke bar tersebut. Ia mengenakan jaket hitam dan menyembunyikan identitas militernya. Begitu masuk, matanya langsung menangkap sosok Andi yang sedang duduk santai sambil merokok. Tanpa ragu, Ryan berjalan ke arahnya dan duduk di kursi kosong di depan pria itu. "Andi Saputra?" tanyanya dengan nada rendah. Andi mendongak dengan ekspresi curiga. "Siapa kau?" Ryan tersenyum tipis. "Orang yang bisa menyelamatkan hidupmu, atau menghancurkannya." Andi tertawa kecil. "Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan." Tapi Ryan tidak punya waktu untuk basa-basi. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan dan berbisik, "Aku tahu kau yang memasukkan perhiasan ke tas istriku. Dan aku juga tahu siapa yang membayarmu." Wajah Andi langsung pucat. Ryan melanjutkan, "Jadi begini, kau bisa bekerja sama denganku dan keluar dari masalah ini, atau kau bisa tetap diam, dan aku pastikan kau akan menyesalinya." Andi menelan ludah. Ia tahu bahwa pria di depannya bukan orang biasa. Ada sesuatu di tatapan Ryan yang membuatnya bergidik. Namun sebelum ia bisa membuka mulut, tiba-tiba pintu bar terbuka dengan keras. Beberapa pria berambut cepat masuk dengan tatapan tajam,
mata mereka langsung mengarah ke Andi. Mereka datang untuknya. Ryan langsung menyadari bahwa mereka adalah anak buah Rudy. Permainan ini semakin berbahaya. Ryan langsung menyadari situasinya berubah menjadi lebih berbahaya. Ia melirik Andi yang terlihat semakin gelisah. Wajah pria itu pucat, keringat dingin membasahi dahinya. "Jangan menoleh. Jika kau ingin keluar dari sini hidup-hidup, ikuti perintahku," bisik Ryan cepat. Andi menelan ludah, matanya bergerak gelisah. Sementara itu, para pria berambut cepat itu mulai berjalan mendekat, tatapan mereka penuh ancaman. Mereka bukan sekadar preman biasa. Mereka datang untuk membungkam Andi. Tanpa berpikir panjang, Ryan berdiri dan meraih bahu Andi, seolah-olah mereka hanya dua orang teman yang akan pergi meninggalkan tempat itu. Tapi langkah mereka langsung terhenti saat salah satu pria bertubuh kekar menghadang mereka. "Mau kemana, kawan?" Suaranya berat, penuh intimidasi. Ryan tersenyum tipis, mencoba membaca situasi. "Kami sudah selesai di sini. Ada masalah?" Pria itu menatap tajam ke arah Andi, lalu ke Ryan. "Temanku ingin berbicara sebentar dengan Andi." "Urusan kecil saja," katanya sambil menepuk bahu Andi dengan kasar. Andi mulai gemetar, tapi Ryan tidak bisa membiarkan mereka membawanya begitu saja. Dengan kecepatan kilat, ia menarik Andi ke belakang dan melayangkan pukulan keras ke rahang pria itu. Pria itu terhuyung ke belakang, dan sebelum yang lain bisa bereaksi, Ryan sudah membalikkan meja di depannya untuk menghalangi mereka. "Lari!" teriaknya kepada Andi. Tanpa menunggu lagi, mereka berdua bergegas menuju pintu keluar, menerobos orang-orang yang panik karena keributan itu. Begitu keluar dari bar, Ryan menarik Andi ke gang sempit di sebelahnya. Suara langkah kaki yang berat terdengar mengejar mereka. "Sial, mereka tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja," desis Ryan. Ia melihat sekeliling, mencari jalan keluar. Lalu matanya menangkap sebuah pagar besi yang agak rendah. "Lompat ke sana," perintahnya. Andi ragu, tapi ketika mendengar suara teriakan di belakang mereka, ia langsung menurut. Dengan cepat mereka melompati pagar itu dan berlari lagi tanpa menoleh. Jalanan di belakang bar itu gelap dan sepi, hanya diterangi lampu jalan yang berkedip-kedip. Napas Andi tersengal-sengal. "Sialan, aku hampir mati tadi," gerutunya. Ryan menatapnya tajam. "Kau akan benar-benar mati jika tetap diam. Sekarang katakan, siapa yang menyuruhmu menjebak istriku?" Andi terdiam, jelas ada ketakutan di matanya. "Aku tidak bisa, mereka akan membunuhku." Ryan mencengkeram kerah bajunya. "Dan kau pikir aku akan membiarkanmu hidup jika kau tetap diam?" Suaranya rendah, dingin seperti pisau. Andi terdiam, lalu menghela napas panjang. Oke, aku akan bicara." Matanya berlari ke sekeliling, memastikan tidak ada yang mengintai mereka. "Aku hanya diperintah. Seseorang memberiku uang dan perintah untuk memastikan istrimu tertangkap. Aku tidak tahu siapa yang ada di atasnya, tapi aku tahu satu hal. Orang yang berhubungan langsung denganku adalah Faisal." Mata Ryan menyipit. "Faisal, anak buah Inspektur Rudy." Ini semakin menguatkan dugaan bahwa Rudy adalah dalang utama. "Di mana aku bisa menemukan Faisal?" tanya Ryan tajam. Andi menelan ludah. Dia sering berada di sebuah rumah persembunyian di luar kota. "Tapi dengar, dia bukan orang sembarangan. Jika kau mau menghadapinya, kau harus siap." Ryan melepaskan cengkeramannya. "Aku selalu siap," katanya dingin. Kini ia punya target baru. Faisal adalah kunci untuk menyingkap permainan busuk ini. Tapi satu hal yang pasti, ini belum berakhir. Bahkan, pertempuran baru saja dimulai. Udara malam masih terasa dingin saat Ryan dan Andi bergegas meninggalkan gang sempit itu. Napas mereka masih tersengal, tapi Ryan tidak bisa berhenti sekarang. Ia sudah terlalu jauh masuk ke dalam permainan kotor ini, dan satu-satunya jalan keluar adalah dengan mengungkap kebenaran. Setelah mendapatkan nama Faisal, ia tahu bahwa ini adalah langkah berikutnya. "Kita tidak bisa kembali ke tempat umum. Mereka pasti sudah menyebar orang untuk mencari kita," gumam Ryan sambil berpikir keras. Andi masih terlihat ketakutan. "Aku tidak ingin mati, Sersan, aku hanya melakukan ini demi uang. Aku tidak tahu seberapa dalam masalah ini," suaranya bergetar. Ryan menatapnya tajam. "Kalau kau benar-benar ingin hidup, kau akan membantuku. Kau tahu di mana tempat persembunyian Faisal, bukan?" Andi ragu, tapi akhirnya mengangguk. "Ya, sebuah rumah kecil di pinggir kota. Biasanya hanya Faisal dan beberapa orang kepercayaannya yang ada di sana." Ryan mengangguk. Bagus,
Besok malam, kita ke sana. Malam itu, Rian kembali ke rumahnya secara diam-diam. Ia tidak ingin ada yang tahu keberadaannya, termasuk pihak kepolisian yang mungkin sudah mulai mengawasinya. Saat masuk ke dalam rumah, ia melihat Dava tidur dengan damai di pangkuan ibunya. Wajah anak itu begitu polos, tak menyadari badai yang sedang menghantam keluarganya. Ibunya menatap Rian dengan cemas. "Apa yang sedang kau lakukan, Nak? Kau seperti berperang melawan bayangan." Rian menghela napas panjang. "Aku harus membersihkan nama Sinta, Bu. Aku tidak bisa membiarkan mereka menghancurkan keluarga ini." Esok harinya, Rian menghubungi Doni untuk meminta bantuan. "Lebih lanjut, aku butuh kau untuk memantau pergerakan Faisal. Aku akan menemuinya malam ini, tapi aku tidak ingin masuk tanpa tahu apa yang ada di dalam." Doni setuju. Dengan jaringan intelijennya, ia bisa mendapatkan gambaran tentang siapa saja yang sering datang ke rumah persembunyian itu. Beberapa jam kemudian, Doni kembali dengan laporan. Faisal memang ada di sana, tapi dia tidak sendirian. Ada 4 pria lain bersamanya. Mereka bersenjata. Mendengar itu, Rian hanya tersenyum tipis. "Bagus, aku tidak perlu banyak bicara kalau mereka mencoba melawan." Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ini bukan sekadar misi biasa. Ini adalah pertaruhan nyawa. Jika ia gagal, bukan hanya dirinya yang dalam bahaya, tapi juga keluarganya. Ia harus bermain dengan cerdas. Malam pun tiba. Rian dan Andi mengendap-endap mendekati rumah persembunyian Faisal. Dari kejauhan, terlihat lampu rumah itu masih menyala. Ada suara tawa dari dalam, mungkin mereka sedang bersantai, tidak menyadari bahwa seseorang tengah mengincar mereka. Rian mengamati situasi sebentar, lalu berbisik ke Andi, "Kau tetap di sini. Aku akan masuk." Andi tampak ketakutan, tapi mengangguk. Dengan langkah ringan, Rian menyelinap menuju rumah. Ia bergerak cepat dan senyap, seperti yang diajarkan dalam latihan militer. Saat mencapai jendela belakang, ia mengintip ke dalam. Faisal sedang duduk di sofa, berbicara dengan seseorang melalui telepon. "Ya, dia sudah tahu terlalu banyak. Kita harus selesaikan sebelum dia bertindak lebih jauh," kata Faisal dengan suara tegas. Rian menahan napas. Siapa yang sedang mereka bicarakan? Apakah itu dirinya? Atau mungkin, Sinta? Darah Rian mendidih. Ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Malam ini, kebenaran harus mulai terungkap, dengan cara apapun yang diperlukan. Rian mengepalkan tangan saat mendengar suara Faisal di dalam rumah. "Ya, dia sudah tahu terlalu banyak. Kita harus selesaikan sebelum dia bertindak lebih jauh." Kata-kata itu menggema di kepalanya. Siapa yang mereka bicarakan? Dirinya, atau Sinta? Jika benar istrinya yang menjadi target, maka tidak ada waktu lagi untuk ragu. Ia harus bertindak sekarang. Dengan gerakan cepat dan senyap, Rian merayap menuju pintu belakang rumah. Ia merogoh kantongnya, mengeluarkan pisau militer yang selalu ia bawa untuk keadaan darurat. Dalam operasi ini, senjata api bukanlah pilihan terbaik, suara tembakan hanya akan menarik perhatian. Dengan hati-hati, ia membuka pintu sedikit, cukup untuk mengintip ke dalam. Faisal masih sibuk berbicara di telepon, sementara 3 pria lainnya terlihat sedang berjaga, tertawa dan merokok tanpa sadar akan bahaya yang mengintai. Ia memberi isyarat kepada Andi yang masih bersembunyi di luar. "Tetap di sini, jangan lakukan apapun kecuali aku memberi perintah," bisiknya. Andi mengangguk cepat, wajahnya pucat. Rian menarik napas dalam, lalu masuk ke dalam rumah dengan cepat, menyelinap di balik perabotan. Detik demi detik terasa panjang, jantungnya berdetak kencang saat ia menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Tiba-tiba, Faisal menutup telepon dan berdiri. "Kita harus bergerak cepat. Rudy ingin semuanya beres sebelum besok pagi." Rudy, jadi memang benar, Inspektur Rudy adalah dalang di balik semua ini. Rian merasakan amarah membakar dadanya. Namun, sebelum Faisal bisa melangkah lebih jauh, Rian bergerak. Dalam satu gerakan cepat, ia menyergap pria yang paling dekat dengannya, menutup mulutnya dan menusukkan pisau ke bahunya, membuatnya ambruk tanpa sempat berteriak. 2 pria lainnya tersentak kaget, tapi Rian lebih cepat, ia menendang meja hingga terbalik, lalu meninju wajah salah satu dari mereka dengan keras. Faisal mundur beberapa langkah, terkejut melihat Rian berdiri di hadapannya. "Kau," serunya, wajahnya yang tadi penuh percaya diri kini berubah menjadi ketakutan. "Jangan bergerak," kata Rian dingin. Ia mencengkeram kerah Faisal dan mendorongnya ke dinding.
Aku sudah cukup sabar. Sekarang kau akan bicara, atau aku pastikan kau tidak akan keluar dari tempat ini hidup-hidup. Faisal mencoba meronta, tapi kekuatan Rian jauh lebih besar. Aku hanya menjalankan perintah. Suaranya bergetar. Rian mempererat cengkeramannya. Siapa yang memerintahkanmu menjebak istriku? Kenapa Rudy menginginkan ini? Faisal terdiam sejenak, matanya bergerak gelisah. Rian tahu pria ini sedang mempertimbangkan apakah lebih baik mati di tangannya atau di tangan Rudy. Katakan, Faisal, atau aku buat kau tidak bisa bicara lagi selamanya. Akhirnya, dengan suara bergetar, Faisal berkata, Rudy, dia ingin menjatuhkan seseorang di kepolisian. Ada seorang perwira tinggi yang sedang mengawasinya, dan dia butuh kambing hitam. Istrimu hanya korban. Itu semua jebakan agar dia bisa menyingkirkan musuh-musuhnya. Rian terdiam. Ini lebih besar dari yang ia kira. Ini bukan sekadar dendam pribadi, ini adalah permainan politik kotor yang menyeret keluarganya ke dalamnya. Dan sekarang, dia tahu siapa musuh sebenarnya. Faisal menelan ludah, wajahnya penuh ketakutan. Tolong, aku sudah mengatakan semuanya. Rian menatap Faisal dengan tajam. Belum, kau masih punya satu tugas lagi. Suaranya dingin seperti baja. Kau akan membantuku menghancurkan Rudy. Malam itu, di dalam rumah yang dipenuhi ketegangan, Rian menyusun strategi. Perang yang sebenarnya baru saja dimulai. Faisal masih terengah-engah di bawah cengkeraman Rian. Matanya liar, penuh ketakutan, seolah bisa melihat kematiannya yang sudah di depan mata. Tapi Rian tidak tertarik membunuhnya, belum. Ia butuh Faisal untuk satu tujuan terakhir, menjatuhkan Rudy. Kau akan membantuku? Suara Rian dingin, menusuk seperti belati. Jika kau berkhianat, aku yang akan datang mencabut nyawamu sebelum Rudy sempat melakukannya. Faisal menelan ludah, lalu mengangguk cepat. Baik, aku akan membantu. Andi yang sejak tadi bersembunyi di luar akhirnya memberanikan diri masuk, wajahnya masih dipenuhi ketakutan. Sersan, kita harus pergi sebelum polisi datang. Rian melirik ke arah pintu. Benar, suara sirene samar-samar terdengar dari kejauhan. Seseorang pasti telah melaporkan keributan ini. Sial, desisnya. Tanpa berpikir panjang, ia menarik Faisal berdiri. Kita keluar lewat belakang. Andi, kau bawa mobilmu ke gang di sebelah utara. Jangan menyalakan lampu. Andi mengangguk cepat lalu berlari keluar. Dengan sigap, Rian menarik Faisal keluar melalui pintu belakang. Mereka berlari melewati lorong-lorong gelap, jantungnya berpacu dengan suara sirene yang semakin mendekat. Sesampainya di gang yang dimaksud, Andi sudah menunggu dengan mesin mobil menyala. Rian mendorong Faisal masuk ke kursi belakang sebelum dirinya ikut masuk. Cepat keluar dari sini, serunya. Andi menginjak gas, dan mobil melaju dengan kecepatan tinggi, meninggalkan rumah itu yang kini telah dikepung oleh beberapa mobil polisi. Di dalam mobil, Faisal masih gemetar. Apa rencanamu sekarang? Suaranya bergetar, jelas ia belum pernah berada dalam situasi seperti ini. Rian menatapnya tajam. Kau akan menghubungi Rudy, katakan bahwa semuanya sudah beres. Buat dia percaya bahwa aku sudah mati atau kabur. Faisal menatapnya ngeri. Dia tidak akan mudah percaya. Rian menyeringai tipis. Itu tugasmu. Yakinkan dia, atau kau mati di tanganku. Beberapa menit kemudian, Faisal mengambil ponselnya dengan tangan gemetar dan menelepon Rudy. Pak, semuanya sudah beres. Tidak ada yang tersisa. Ia berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Ada jeda beberapa detik sebelum suara Rudy terdengar di ujung telepon. Bagus. Aku ingin kau tetap di tempat itu sampai aku datang. Faisal menatap Rian panik. Dia ingin datang ke sana, bisiknya. Rian berpikir cepat. Ini kesempatan. Jika Rudy datang ke tempat kejadian, dia akan masuk ke perangkapnya sendiri. Rian meraih ponsel Faisal dan menekan tombol matikan panggilan. Kita akan buat kejutan untuknya. Ia menoleh ke Andi. Kita kembali ke rumah itu, tapi kali ini kita tidak akan sembunyi-sembunyi. Andi terkejut. Apa? Kau gila? Polisi pasti masih di sana. Rian tersenyum dingin. Justru itu yang aku inginkan. Malam semakin larut, dan di kejauhan, lampu-lampu merah biru masih berkedip di depan rumah persembunyian Faisal. Rian tahu, pertempuran terakhirnya sudah dekat. Dan kali ini, ia akan memastikan bahwa Rudy membayar lunas semua kejahatannya. Mobil melaju cepat menuju rumah persembunyian Faisal, yang kini dikepung polisi. Andi menggenggam setir erat, wajahnya pucat. Rian,
Kau yakin ini ide bagus? Mereka bisa menangkap kita di tempat. Ryan tetap menatap lurus ke depan. Percayalah, ini satu-satunya cara. Kita akan menjebak Rudy di tengah skenarionya sendiri. Faisal, yang duduk di belakang, menelan ludah. Bagaimana kalau dia curiga? Ryan meliriknya sekilas melalui kaca spion. Kau akan memastikan dia tidak curiga. Kau yang memancingnya ke perangkap. Beberapa meter sebelum sampai, Ryan memberi isyarat pada Andi untuk berhenti. Kita jalan kaki dari sini. Mereka bertiga turun, menyelinap di antara bayangan bangunan tua. Dari kejauhan, terlihat polisi sibuk memeriksa lokasi. Lampu-lampu mobil patroli menerangi rumah yang sudah hancur akibat perkelahian sebelumnya. Beberapa petugas terlihat berbicara melalui radio, mungkin melaporkan situasi. Ini harus dilakukan dengan cepat, sebelum Rudy menyadari sesuatu yang salah. Tepat ketika mereka mengambil posisi di seberang jalan, sebuah mobil hitam meluncur masuk ke area rumah persembunyian. Itu dia, Rudy telah datang. Seorang pria berkemeja rapi keluar dari dalam mobil dengan langkah santai, diapit oleh dua anak buahnya. Wajahnya tetap dingin, penuh percaya diri. Faisal menelan ludah, lalu menoleh ke Ryan. Sekarang apa? Suaranya bergetar. Ryan merogoh saku jaketnya, menyerahkan ponsel yang sudah merekam seluruh percakapan mereka sebelumnya. Kau akan menyerahkan ini ke polisi. Katakan bahwa Rudy adalah dalang di balik semua ini. Faisal membelalakkan mata. Apa? Kau gila? Aku bisa mati di tempat jika dia tahu. Ryan mencengkeram kerahnya. Dengar baik-baik. Jika kau tidak melakukan ini, aku sendiri yang akan memastikan kau tidak keluar dari tempat ini hidup-hidup. Pilihannya hanya dua, mati di tangan mereka, atau hidup dengan membongkar kebusukan Rudy. Sementara Faisal masih gemetar, Ryan meraih pistol dari punggungnya dan menatap ke arah mobil Rudy. Waktunya bertindak. Dengan langkah mantap, ia keluar dari bayangan dan berjalan ke arah rumah yang dijaga polisi. Salah satu petugas menoleh ke arahnya, terkejut. Hei, bukankah itu? Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Ryan mengangkat tangannya. Saya Sersan Ryan, saya ingin membuat pernyataan. Semua mata kini tertuju padanya. Rudy, yang baru saja berbicara dengan salah satu anak buahnya, menoleh dengan ekspresi terkejut. Namun, dalam sekejap, wajahnya kembali datar, mencoba menyembunyikan kegelisahan. Ryan, apa yang kau lakukan di sini? Suaranya terdengar ramah, tapi Ryan tahu betul bahwa di balik senyum itu, ada ancaman mematikan. Faisal, yang masih gemetar, akhirnya melangkah maju. Ia menyerahkan ponsel yang berisi rekaman ke seorang petugas. Pak, ini bukti bahwa Inspektur Rudy adalah dalang di balik konspirasi ini, katanya dengan suara bergetar. Seorang polisi menerima ponsel itu dan mulai memutar rekaman. Saat suara Faisal yang sedang berbicara dengan Ryan terdengar jelas, semua mata kini beralih ke Rudy. Wajah Rudy yang tadinya santai kini berubah tegang. Omong kosong, ini semua hanya rekayasa. Ia melangkah mundur perlahan, tangannya meraba ke pinggangnya, mencari senjata. Tapi Ryan lebih cepat. Dengan satu gerakan cepat, ia mengarahkan pistolnya ke Rudy. Jangan coba-coba, katanya dingin. Suasana berubah mencekam. Para petugas saling berpandangan, ragu-ragu. Lalu, salah satu perwira yang lebih senior melangkah maju, mengambil ponsel dari tangan anak buahnya, dan mendengarkan rekaman itu dengan seksama. Wajahnya mengeras. Inspektur Rudy, Anda ditahan atas dugaan konspirasi, penyalahgunaan wewenang, dan menjebak seorang warga sipil dalam kasus kriminal. Rudy tertawa kering. Jangan konyol, aku sudah bekerja bertahun-tahun untuk kepolisian. Kalian benar-benar percaya omong kosong ini. Tapi saat lebih banyak polisi mulai mengangkat senjata ke arahnya, ia tahu semuanya telah berakhir. Dengan ekspresi penuh kebencian, ia menatap Ryan. Kau pikir ini sudah selesai? Bisiknya, kau tidak tahu siapa yang sebenarnya mengendalikan semua ini. Ryan tidak menjawab, ia hanya menatap Rudy dengan dingin saat polisi memborgol pria itu. Permainan sudah berakhir, setidaknya, untuk sekarang. Rudy diborgol dan digiring masuk ke dalam mobil polisi. Wajahnya tetap datar, tetapi tatapan matanya penuh amarah dan ancaman yang tak terucapkan. Ryan berdiri diam, mengawasi saat pria yang telah menghancurkan hidupnya akhirnya jatuh. Seharusnya ia merasa lega, seharusnya ini menjadi akhir dari segalanya. Namun, kata-kata terakhir Rudy masih terngiang di telinganya. Kau tidak tahu siapa yang sebenarnya mengendalikan semua ini.
Saat mobil polisi membawa Rudy menjauh, Faisal terjatuh ke tanah, napasnya memburu. Ia masih sulit percaya bahwa ia baru saja mengkhianati seseorang yang selama ini memberinya perlindungan. Aku sudah mati, gumamnya, suaranya hampir tak terdengar. Rian menatapnya tajam. Tidak, kau masih hidup. Tapi jika kau ingin tetap hidup, kau harus pergi jauh dari kota ini. Faisal mengangguk lemah, matanya kosong. Ia tahu bahwa bayang-bayang Rudy masih akan menghantuinya, meski pria itu sudah ditahan. Andi mendekat, wajahnya masih dipenuhi ketegangan. Sersan, ini benar-benar sudah selesai, kan? Rian ingin menjawab, ia ingin percaya bahwa semuanya sudah berakhir. Tapi nalurinya berkata lain. Untuk sekarang, mungkin, jawabnya lirih. Tapi aku rasa ini hanya permulaan. Ia melirik ke arah para petugas yang masih berkumpul, sebagian besar tampak ragu dan saling bertukar pandang. Apakah mereka benar-benar berada di pihak yang benar? Atau masih ada yang setia pada Rudy? Rian tahu ia tidak bisa tinggal lebih lama di sini. Ia berjalan menjauh, diikuti oleh Andi. Kau mau kemana sekarang? Tanya Andi. Rian menarik napas dalam. Aku harus pulang. Dava dan ibuku sudah cukup lama menunggu. Andi tersenyum kecil. Kau memang keras kepala, tapi aku senang masih bisa melihatmu hidup. Rian menepuk pundaknya. Terima kasih telah membantuku, Andi. Jika kau ingin keluar dari semua ini, pergilah. Mulai hidup baru. Andi tertawa pelan. Aku rasa aku tidak seberani itu. Tapi aku akan mencoba. Malam itu, Rian akhirnya pulang ke rumah. Saat membuka pintu, ia melihat ibunya duduk di sofa dengan wajah penuh kecemasan. Begitu melihatnya, wanita itu langsung berdiri dan menangis. Nak, aku takut kau tidak akan kembali. Rian memeluk ibunya erat, merasakan kehangatan yang hampir ia lupakan selama perjuangannya mencari keadilan. Aku pulang, Bu, bisiknya. Di sudut ruangan, Dava tertidur pulas, wajahnya damai. Rian mendekat dan membelai rambut anaknya. Maafkan ayah, nak, bisiknya. Aku janji, semuanya akan lebih baik. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa janji itu mungkin sulit ditepati. Di luar, angin malam berhembus pelan. Kota ini masih menyimpan banyak rahasia, dan Rian sadar bahwa musuh sebenarnya mungkin belum benar-benar terlihat. Tapi untuk malam ini, setidaknya ia bisa merasakan kedamaian. Meskipun hanya sementara, permainan ini mungkin telah selesai. Tapi perang yang lebih besar, baru saja dimulai.